Selamat siang dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Amin. Nama saya Sultoni Nur Hamzah. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Dalam hal ini saya akan melakukan sebuah wawancara tentang dilema etika dan bujukan moral. Di samping saya sudah ada Bapak Kepala SDN Grogol 2, Bapak Budi Slamet SPD SD. Beliau akan saya jadikan narasumber untuk siang hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak untuk hari ini? Sehat walafiat, Tuhan memberkati kita sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak, sudah siap untuk kegiatan wawancara hari ini Bapak? Siap. Iya. Terima kasih Bapak. Langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama Bapak, tujuan dari wawancara yang saya lakukan ini, satu, menyelesaikan tugas dari program guru penggerak. Kedua, memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi calon guru penggerak tentang langkah dan metode menyelesaikan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengambil pelajaran atau contoh langkah dan metode dalam menyelesaikan berbagai kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi atau mendefinisikan tentang dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika menurut saya adalah suatu keputusan yang harus diambil. Walaupun sama-sama benar, tetapi kita tetap mengambil satu keputusan yang paling benar. Sedangkan rujukan moral adalah suatu permasalahan, ada benar dan salah. Dalam hal ini kita harus tegas mengambil satu sebagai dasar langkah untuk menuju ke depan. Ya, luar biasa Bapak. Pertanyaan kedua Bapak, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan yang mana keputusan itu mungkin mengandung dua hal atau lebih kepentingan, maka langkah yang saya ambil adalah saya mengumpulkan individu-individu yang ada di dalam lembaga ini untuk saya ajak bicara bersama-sama langkah apa yang harus kita ambil, sehingga bukan merupakan keputusan sepihak, tetapi keputusan yang diambil nanti merupakan keputusan bersama. Iya. Untuk menunjukkan kebersamaan dan tanggung jawab yang seimbang antara individu yang satu dengan individu yang lain. Iya, baik Bapak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Seperti saya sampaikan tadi, dilema etika itu adalah sama-sama baik, sama-sama benar, tetapi tidak mungkin dijalankan bersama-sama, tetapi harus ada satu atau dua yang harus dijalankan. Kita harus mengajak stakeholder yang ada, baik itu komite, paguyuban, dewan guru, sehingga apa yang menjadi keputusan nanti bukan keputusan individu sebagai pimpinan, tetapi keputusan yang diambil itu adalah hasil kesepakatan bersama. Ya, luar biasa sekali Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dilema etika? Hal-hal yang efektif adalah paling tidak saya harus bicara dulu, walaupun saya sudah tahu jawabannya ini.
untuk menjaga hal yang tidak kita inginkan, saya tetap bertanya kepada senior yang ada di dalam tanggung jawab saya selaku koordinator, misalnya itu dari operator, itu dari bendahara, kemudian itu dari dari orang atau guru yang lama di lembaga ini, itu saja bicara dulu. Nah, kemudian kalau sudah sama dengan jawaban saya, baru itu saya ambil. Oke, baik. Luar biasa Pak ya. Tentunya hal ini tidak menjadi serta-merta keputusan pribadi, Iya. tapi harus ada prosedur serta kesepakatan bersama. Iya. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus dilema etika ini? Tantangannya adalah orang Jawa itu mengatakan begudul karpe dewe. Nah, Iya. jadi jika ada guru-guru di lembaga saya yang sering ngeyel jaluk benerin dewe, nah itu tantangan. Iya. Biasanya untuk menghadapi orang-orang seperti ini, saya lakukan pendekatan, saya panggil, saya ajak bicara yang enak, sehingga dengan begitu saya mudah menggiring seseorang untuk satu tujuan, untuk menyamakan persepsi. Kalau persepsi itu sudah sama, selesai, tidak ada masalah. Iya. Misalnya dalam kasus apa Bapak yang sering Bapak hadapi selama ini? Misalnya di dalam pembagian tugas PPDB. Oh iya. Di dalam pembagian tugas PPDB ini kita kan perlu ada pendekatan ke masyarakat. Nah, tapi ada saya minta di sana saja, saya minta di dusun ini saja. Nah ini baru saya ajak ngomong. Kenapa Anda saya tugaskan ke sana? Alasan itu harus saya berikan. Alasannya bla bla bla. Sehingga dia menyadari fungsinya diperlukan di satu titik. Nah, dia paham itu. Sepenting itu. Iya, baik Bapak, luar biasa sekali. Selanjutnya, apakah Bapak kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya sendiri? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tertentu saya tidak ada, tergantung masalah. Kalau masalahnya itu biasa-biasa saja, ya langsung saya selesaikan. Tetapi jika masalahnya itu berat, memerlukan pertimbangan dari lembaga, memerlukan pertimbangan dari komite ataupun paguyuban, ya terpaksa jadwal penyelesaian itu tertunda. Jadi bedanya tergantung pada permasalahan itu permasalahan biasa atau permasalahan luar biasa. Jika menyangkut kepentingan bersama, maka menunggu momen untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan masalah itu. Tetapi jika tidak, langsung selesai. Baik, jadi kita kondisional Pak ya, lihat dari sebuah kasus dan permasalahannya. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu tugas Bapak dalam mengambil keputusan tentang sebuah kasus dilema etika? Untuk mempermudah tugas sejak awal, biasanya saya itu ingin membentuk sebuah sistem. Sistem inilah yang akan membantu kita jika sistem itu berjalan sebagaimana seharusnya. Saya ambil contoh, ada permasalahan di Dapodik, kesalahan data dan lain sebagainya. Maka operator seberi hak untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan masalah itu dalam tanggung jawab sendiri. Kemudian misalnya ada masalah keuangan, maka bendahara seberi hak tanpa intervensi daripada seorang kepala sekolah. Dan saya tekankan di sana, di dalam mengelola jangan mengambil kepentingan sendiri, tetapi lakukan itu bersama-sama dengan teman-teman yang ada. Saya biasanya begitu. Jadi dengan adanya sistem-sistem yang sudah berjalan,
otomatis saya sebagai kepala sekolah agak ringan. Agak ringannya apa? Karena mereka sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hanya saja kalau sempat tersendat, nah ini baru saya ngajak ngomong, bagaimana ya? Yang enak-enak saja. Yang penting mereka itu semua tidak merasa kita tekan, mereka sebagai bawahan, tidak. Tetapi mereka ada teman sekerja di dalam mendayung mendidik anak bangsa. Luar biasa sekali Bapak. Dilema etika ini yang kita ketahui Bapak, banyak sekali permasalahan-permasalahan. Salah satunya jalur PPDB masuk ke SMP, kemudian ada tugas PPG yang sangat berat. Barangkali di sekolah Bapak ada permasalahan yang seperti itu Bapak. Terus bagaimana Bapak dalam menyelesaikan atau solusi? Iya, sebuah dilema yang luar biasa yang pernah terjadi. Di satu sisi kita mengantar anak-anak kita untuk PPDB memasuki sebuah lembaga pendidikan yang bermutu. Di sisi lain faktor ekonomi, faktor tempat tinggal, kan sekarang itu ada zona, Betul sekali. di mana sebetulnya anak ini lebih dekat dengan lembaga A, tetapi karena di luar sedikit daripada zona itu, sehingga dia terpaksa masuk ke lembaga B. Padahal jika dihitung jarak, sebetulnya anak ini lebih condong ke lembaga yang lebih dekat tadi. Ada lagi permasalahan yang kedua, misalnya ada guru mengikuti PLPG atau PPG pada saat ini, saya tidak dapat secara individu saya menekan tugas Anda mengajar, jangan tinggalkan sekolah. Bagi saya itu adalah suatu sikap yang tidak bijak. Oleh karena itu, di dalam menghadapi permasalahan atau problema seperti ini, biasanya saya kumpulkan teman-teman. Saya kumpulkan teman-teman ini, ada saudara kita yang ingin mencapai, mengembangkan profesinya dengan cara mengikuti PPG atau PLPG. Nah, bagaimana dengan kelas yang ditinggalkan? Nah, saya bicara teman-teman. Nah, pendapat-pendapat yang muncul itu biasanya ada banyak. Ada yang gantian, ada yang mengambil guru, menetapkan guru sendiri untuk membantu proses kerjanya. Nah, kesimpulan dari semua itu biasanya saya ngambil kesimpulan, ayo kita bekerja bersama-sama. Anda pun mungkin akan menghadapi masalah yang sama. Penyelesaian seperti ini, mari kita dukung bersama, kita hayati bersama, kita bekerja dengan hati, bukan bekerja dengan pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Tetapi yang penting bekerja dengan hati. Itu yang saya tekankan di dalam lembaga. Luar biasa Bapak, sangat memotivasi, sangat luar biasa sekali jawabannya. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika yang seperti tadi? Ya, sekaligus pesan langkah-langkah kebijakan yang saya ambil selaku pimpinan sebuah lembaga dengan cara pemecahan bersama, dengan mengajak teman-teman untuk menghadapi suatu permasalahan, maka saya yakin mereka kelak akan mencontoh mengambil fungsi yang positif, hasil yang positif dari model sistem yang saya bentuk. Kiranya model-model seperti ini menjadi bekal mereka jika menjadi pimpinan. Nah, bagi saya secara individu, saya merasa bangga jika ilmu pengalaman yang kita dapat itu bukan dari tekanan instruksi, tetapi berdasarkan pengalaman langsung di dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah secara bersama. Demikian. Iya, luar biasa sekali. Demikian wawancara saya dengan Bapak Budi Slamet, SPDSD, selaku Kepala SDN Rogol 2. Banyak hal yang saya peroleh dari pengalaman dan cerita serta pengambilan keputusan tentang dilema etika yang dilakukan oleh Bapak Budi Slamet. Tentunya hal itu menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah tantangan dan pengalaman buat saya nantinya untuk menjadi sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang bijaksana
yang bermanfaat untuk semuanya dan insya Allah nanti bisa diterapkan ke anak didik kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Budi Slamet dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Semoga pengalaman dari Bapak Budi Slamet dapat saya terapkan ke lembaga yang nantinya akan. Semoga sukses apa Ya. yang ada di cita-cita dan harapan Ya. Pak Tony. Iya. Tuhan memberkati langkah dan pengembangan profesi Anda. Nggih. Terima kasih banyak Bapak. Nggih. Cukup sekian wawancara saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, perkenalkan nama saya Sultoni Nur Hamzah. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Dalam hal ini saya akan melakukan sebuah wawancara dengan Ibu Dina Fitrotur Rohmah selaku Kepala SDN Bulurejo 1 Kecamatan Diwe Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu untuk melakukan wawancara kepada Ibu Dina Fitrotur Rohmah selaku Kepala Sekolah SDN Bulurejo 1. Tujuan dari wawancara yang saya lakukan yang pertama yaitu menyelesaikan tugas dari program guru penggerak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengalaman bagi calon guru penggerak tentang langkah dan metode dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan dilema ITK dan bujukan moral. Kemudian yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengambil pelajaran dan contoh langkah dan metode dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral serta dapat mengimplementasikan untuk dirinya sendiri. Oke, bagaimana Ibu? Sudah siap nggih? Siap, semoga saya bisa membantu ya Pak ya. Ya, terima kasih Ibu. Oke. Baik, untuk yang pertama Ibu, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, sepengalaman saya selama ini dilema etika itu terjadi jika seseorang menghadapi masalah itu benar dengan benar, benar lawan benar. Nah, kemudian kalau bujukan moral itu jika seseorang menghadapi suatu masalah itu antara benar dan salah. Contohnya ini kalau di sekolah saya itu ada Pak yang dilema etika. Salah satu guru saya itu ada, yaitu guru guru pembimbing ya, muatan lokal keagamaan. Itu dia masih proses kuliah S1. Jadi selain mengajar juga kuliah dan itu sempat mengganggu pembelajaran waktunya. Jadi waktunya mengajar ditinggal kuliah. Nah, itu menurut saya dilema etika karena sama-sama benar. Ya, karena beliau kan juga kuliah untuk melanjutkan. Nah, misalnya saya mau memberhentikan beliau, itu sangat menjadi dilema menurut saya. Karena kuliah juga penting dan pembelajaran itu juga penting. Pembelajaran selama ini memang sudah diserahkan ke guru lain, ke guru pembimbing dunia, tapi menurut saya kalau bukan bidangnya kan tidak efektif. Iya, ya Pak ya. benar sekali Bu, dan itu sering terjadi di daerah kita sendiri. Iya. Memang itu untuk perkuliahan dan metode mengajar atau dan pembelajaran itu sama-sama penting. Jadi itu yang menjadikan dilema etika buat kita semuanya. Mudah-mudahan Bu ya. Yang kedua, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu Dina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk menghadapi situasi itu, kasus-kasus itu kan menurut saya sulit karena sama-sama benar. Iya. Jadi saya itu tidak bisa menyelesaikan sendiri karena pasti terbawa dari sudut pandang saya saja, dari emosi saya saja.
Jadi saya membutuhkan masukan-masukan dari orang lain, yaitu dalam hal ini guru-guru di sekolah saya, stakeholder yang ada di sana, saya mintai masukan, saya ajak berunding, bermusyawarah, kemudian masukan-masukan dari teman-teman guru itu saya terima sebagai bahan pertimbangan saya mengambil keputusan. Iya, luar biasa sekali Ibu Dina, pengalaman yang sangat berharga buat saya nantinya. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini? Selama ini dalam mengambil keputusan itu saya terlebih dahulu identifikasi masalahnya, Pak. Iya. Jadi saya cari fakta-faktanya itu bagaimana, tidak hanya cerita dari satu sisi, tapi saya cari fakta-faktanya, data-datanya itu dari dua sisi, biar tidak ada pengambilan keputusan itu hanya dari satu sudut saja, itu tidak ada seperti itu. Jadi saya cari data, fakta di lapangan, kemudian saya rundingkan dengan teman-teman seperti yang tadi saya ungkapkan, yaitu saya musyawarah, kemudian keputusan itu tidak saya ambil sendiri, tapi dari hasil musyawarah itu tadi bagaimana, kemudian saran dan masukan dari teman-teman. Kalau misalnya membutuhkan, misalnya wali murid juga terlibat dalam masalah tersebut, wali murid juga bisa diundang. Nah, itu kemudian setelah mendapatkan keputusan, kami juga melakukan refleksi bagaimana keputusan tersebut, apakah sudah efektif atau belum. Kalau memang belum, tindak lanjutnya seperti apa, nah itu bisa dilaksanakan. Baik, luar biasa Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya hal-hal yang efektif itu ya itu tadi, pengumpulan data itu efektif biar kita mengambil keputusannya itu tidak subjektif dari segi kita, dari sudut kita sendiri, tapi objektif sesuai apa yang terjadi di lapangan. Kemudian musyawarah, diskusi dengan teman-teman itu juga menurut saya sangat efektif, karena tanpa bermusyawarah kita itu mengambil keputusannya mungkin itu kan dua-duanya benar secara moral. Nah, itu kita tidak bisa mengambil keputusan secara, kalau saya sendiri yang mengambil keputusan itu terbawa dari emosi saya sendiri gitu. Kalau banyak orang kan dari orang ini bagaimana, jadi lebih efektif menurut saya, Pak. Iya, baik, luar biasa Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan yaitu tadi memilih salah satunya karena sama-sama benar, dan tantangan kedua yaitu karena itu sama-sama benar, terkadang itu masih ada ego di antara keduanya. Nah, ini mengatasinya bagaimana, ini yang sangat menjadi tantangan, ego dari masing-masing pihak itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu secara emosi. Nah, itu tantangannya mungkin emosi seseorang saat kita mengambil keputusan itu mungkin ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Nah, itu yang jadi tantangan. Iya, baik, benar sekali Bu ya. Jadi ego itu memang salah satu faktor yang menjadi tantangan ya. Selain itu juga kurangnya keterbukaan, mungkin bisa ditambahkan seperti itu Bu. Iya, benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur yang seperti apa yang bisa Ibu jalankan? Kalau menurut saya sih kondisional aja ya Pak ya. Kalau lihat dari masalahnya, kalau memang urgent dan harus diselesaikan pada saat itu juga, itu memang kita harus cepat dalam mengambil keputusan. Tetapi kalau
masalah itu bisa mungkin dampaknya jangka panjang, kan masih panjang, itu bisa dibentuk jadwal dan prosedur-prosedurnya, karena mengatasi masalah itu tidak bisa instan. Kalau memang itu dampaknya nanti ke depannya bagaimana, itu menurut saya memang harus dibuat langkah-langkah dan prosedur-prosedur gitu, Pak. Iya, benar sekali Bu. Baik. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu tugas Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, pasti ada, Pak. Tidak hanya seseorang, tapi Iya. memang banyak orang, karena kami kan tim. Kita di sekolah itu kan tim. Iya, betul Jadi sekali. semuanya saling membantu, saling berkolaborasi. Jadi tidak hanya seseorang, tapi semua warga sekolah, semua stakeholder. Kemudian kalau faktor yang mendukung, ya faktor dari kerjasama kami, kemudian kesulitan kami, solidaritas kami, kolaborasi kami itu sangat mendukung. Iya, jadi ibaratkan kita di sekolah itu satu tim Bu ya, dan Iya. harus kerjasama serta kolaborasi Ya, yang baik. tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nggih, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika tadi? Iya. Pembelajaran yang saya petik yaitu dalam mengambil keputusan itu jangan mengandalkan emosi sesaat. Jadi emosi saat itu langsung mengambil keputusan, itu biasanya hasilnya tidak baik, ada penyesalan di belakang. Kemudian kita dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan resikonya juga, resiko jangka pendek, resiko jangka panjang, kemudian kebermanfaatan bagi orang lain, bagi kita, bagi orang banyak bagaimana, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian perasaan, misalnya kita harus juga memakai perasaan, rasa kasihan kita bagaimana, empati kita bagaimana, jangan hanya mengandalkan logika kalau menurut saya. Iya, baik, luar biasa Ibu. Alhamdulillah saya bisa mengambil banyak pelajaran yang telah Ibu sampaikan, serta pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh Ibu Dina di sekolahnya. Dan mohon maaf sekali Ibu Dina karena sudah mengganggu waktunya. Tidak mengganggu. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat saya untuk kedepannya, apabila kelak saya menjadi kepala sekolah, bisa menghadapi masalah dilema etika ini dan menyelesaikannya dengan secara bijak dan tanggung jawab, serta bermanfaat untuk semua kebaikan di lembaga kita. Saya kan juga masih belajar, jadi sama saya juga belajar dari guru penggerak, program guru penggerak dari Pak Tony. Jadi ya sama-sama belajar. Semoga Pak Tony guru penggeraknya ini juga lancar, sukses dan lulus, Pak. Ya, amin amin. Terima kasih Ibu. Oke, cukup sekian wawancara saya dengan Ibu Dina selaku Kepala SDN Bulurejo 1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Semoga ini menjadi hal baik atau positif untuk kita ke depannya sebagai guru penggerak, untuk bisa mengimplementasikan ke dalam lembaga yang kita pimpin nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.